Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen mata kuliah perilaku organisasi KPA. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video perilaku organisasi yang berupa kasus dengan materi Mood and Emotions pada minggu ketiga. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Di sini, Jessica Ellen akan berperan sebagai manajer divisi marketing, Kevin Nathanael berperan sebagai manajer divisi keuangan, Trivena Shalomita berperan sebagai konsultan HR, Cheryl Daniela berperan sebagai kepala HRD, dan Jessica Olivia berperan sebagai anggota tim divisi keuangan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Ibu Jessica tidak sengaja melihat adanya pertengkaran yang terjadi di ruangan meeting. Pertengkaran tersebut berlangsung cukup lama dan dengan suara yang keras, sehingga Ibu Jessica dapat mendengar dengan jelas apa yang terjadi di ruangan tersebut. Setelah berusaha mencari tahu tentang asal-usul konflik yang terjadi, Ibu Jessica akhirnya mengetahui bahwa pertengkaran tersebut terjadi di antara Ibu Olivia dan Bapak Kevin selaku tim yang bertanggung jawab dalam divisi keuangan perusahaan. Tanpa mencari tahu terlebih dahulu penyebab utama dari pertengkaran tersebut, Ibu Jessica bergegas untuk menemui Ibu Cheryl selaku kepala HRD untuk meminta bantuan. Selamat pagi Ibu Cheryl, apakah saya bisa berbicara sebentar ya dengan Ibu? Ya, ada apa Ibu Jessica? Begini Bu, sebenarnya ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu Cheryl. Tadi sebelum saya ke sini, saya mendengar ada pertengkaran yang hebat di ruangan meeting yang terjadi di antara Bapak Kevin dan Ibu Olivia. Sepertinya mereka menemukan ketidaksepakatan mengenai suatu hal karena perdebatan tersebut berlangsung cukup lama dengan menggunakan nada yang tinggi. Apa tidak bisa dibantu ya Bu untuk dilerai terlebih dahulu? Karena saya khawatir suara mereka yang terlalu lantang akan menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut dan memicu banyak rumor yang tidak enak di perusahaan. Oke, baik. Tolong antar saya ke tempat mereka bertengkar ya. Pada waktu yang sama di ruang meeting. Ibu Olivia, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? kamu coba lihat data yang kamu buat. Saya kasih kamu satu kesempatan buat cari kesalahan datanya. Saya tidak tahu Pak. Saya merasa kerjaan saya ini sudah benar dan tidak ada kesalahan satupun. Apakah Bapak yang tidak salah melihat? Kerjaan seperti ini Anda bilang sudah benar. Kenapa data yang Anda berikan ke saya pada minggu lalu berbeda dengan data aktualnya? Gara-gara Anda, saya dimarahi habis-habisan sama direktur kita. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Seharusnya Bapak bisa mengecek terlebih dahulu apakah data yang saya berikan sudah betul atau tidak sebelum diberikan kepada Pak Direktur. Penyediaan data ini kan merupakan salah satu tanggung jawab Ibu ketika bekerja di bawah divisi keuangan. Namun, mengapa data yang Ibu berikan masih belum Ibu cek terlebih dahulu? Saya sudah memberikan kepercayaan saya kepada Anda, namun Anda tidak bertanggung jawab sama sekali dan malah menuding saya balik. Saya kecewa sekali dengan Anda. Kalau Bu Olivia tetap bekerja seperti ini, apa Ibu tidak takut apabila jabatan Ibu diturunkan sewaktu-waktu? Ibu Cheryl dan Ibu Jessica mendengar perdebatan mereka yang semakin lama semakin panas. Akhirnya, Ibu Cheryl masuk untuk menengahi pertengkaran yang sedang terjadi. Sudah, jangan bertengkar. Kalian membuat satu perusahaan bingung atas pertengkaran yang kalian lakukan dan mengganggu pekerjaan mereka. Jika ada masalah, kalian bisa bicarakan baik-baik atau langsung bilang ke saya, supaya saya bisa mencarikan solusinya, bukan dengan emosi kalian sendiri. Sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan ini, saya setuju dengan Ibu Cheryl. Tolong untuk kedua belah pihak dapat berpikir dengan kepala dingin apabila ingin menyelesaikan suatu masalah. Saya yakin Bapak Kevin dan Ibu Olivia yang telah bekerja bersama seharusnya dapat lebih memahami kekurangan satu sama lain. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk membuat keadaan perusahaan menjadi kacau. Namun, saya hanya tersulut emosi karena pekerjaan Ibu Olivia yang diberikan ke saya salah, sehingga saya dimarahi oleh Pak Direktur. Maaf Bu telah menimbulkan keributan, tetapi saya hanya merasa tertuduh karena saya sudah berusaha untuk memberikan data yang benar. Benar dari Hong Kong. Ini buktinya kamu salah semua datanya. Kau pakai data bulan apa sih? Cukup.
Kalau begitu, saya akan menghadirkan konsultan HR untuk menangani masalah kalian. Sembari menunggu kedatangan konsultan HR, Ibu Jessica teringat kembali bahwa sebenarnya beberapa hari yang lalu Ibu Olivia bercerita mengenai masalah yang terjadi di antara dirinya dengan suaminya. Oleh karena itu, Ibu Jessica menebak bahwa kinerja Bu Olivia yang kurang kompeten pada hari ini dipengaruhi oleh pikirannya yang kurang fokus. Ibu Cheryl kemudian meminta bantuan konsultan HR untuk menangani masalah yang terjadi antara Bapak Kevin dan Ibu Olivia. Selamat siang semuanya, saya Trivena sebagai konsultan HR yang akan membantu menangani masalah yang terjadi di sini. Sebelumnya saya sudah mendengar masalah apa yang terjadi dari Ibu Cheryl, sehingga saya ingin memberikan beberapa penjelasan kepada kalian. Pertama, saya mengetahui mengapa Bapak Kevin sangat marah karena data yang diberikan oleh Ibu Olivia kepada Bapak itu salah. Akan tetapi, Bapak seharusnya tidak emosi terlebih dahulu yang menyebabkan Bapak berbicara dengan nada yang tinggi dan mengata-ngatai Ibu Olivia. Bapak seharusnya mengetahui terlebih dahulu apa yang membuat Ibu Olivia tidak fokus hingga salah memberikan data kepada Bapak. Setelah saya selidiki, ternyata Ibu Olivia memiliki masalah pribadi di dalam keluarganya sehingga menyebabkan performa kinerjanya menurun. Kedua, untuk Ibu Olivia, seharusnya Ibu bersikap profesional di dalam pekerjaan meskipun ada masalah di dalam keluarga Ibu. Ibu juga harus menyadari kesalahan yang Ibu perbuat, yaitu memberikan data yang salah kepada Bapak Kevin sehingga menyebabkan Bapak Kevin dimarahi oleh Pak Direktur. Ibu juga harus menjaga mood Ibu di dalam bekerja. Untuk itu saya ingin kedua belah pihak membuat dan melakukan refleksi pada diri sendiri dan meminta maaf kepada satu sama lain. Iya Bu, saya di sini juga menyadari apa yang saya lakukan pada Bu Olivia ini juga kurang berkenan. Dan oleh karena itu, saya juga mau minta maaf kepada Ibu Olivia atas kata-kata saya. Saya itu masih terbawa emosi akibat dimarahi oleh Pak Direktur. Baik Pak, saya juga meminta maaf karena bersikap kurang profesional dalam pekerjaan saya. Saya juga menyadari kalau saya teledor dalam mengolah data. Mungkin ini karena ada sedikit masalah dalam rumah tangga saya. Saya akan terus memperbaiki diri untuk kedepannya. Baik, kalian berdua sudah mengetahui kesalahan apa yang kalian buat. Baik Pak Kevin dan Ibu Olivia harus menjaga emosi dan mood kalian satu sama lain agar pekerjaan kalian di dalam perusahaan menjadi semakin baik. Toh suasana yang tegang seperti ini tadi membuat kita semua juga kurang nyaman. Baik, kalau begitu, terima kasih Ibu Trivena atas konsultasinya. Untuk Pak Kevin dan Ibu Olivia, sekarang semua masalah sudah clear ya. Dan saya harap tidak akan terjadi masalah seperti ini lagi.